Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi di SMA Negeri 10 Semarang. Perkenalkan, nama saya Tamam Triatmaja Rizkyadi dengan NIM 3101422037. Teman saya, Arya Akbar Siyoko dengan NIM 3101422044. selanjutnya langsung ke slide saja. Yang pertama ada gambaran umum SMA Negeri 10 Semarang. Nah, sejarah SMA Negeri 10 Semarang ini berdiri pada 15 Desember 1984 dengan 3 kali relokasi. Dan sejak 2011 hingga sekarang SMA Negeri 10 Semarang beralamat di Jalan Padi Raya nomor 16 Gebang Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50117. Nah, saat ini SMA Negeri 10 Semarang dipimpin oleh Bapak Akhirul Fatoni SE dan mempunyai tenaga pengajar sebanyak 48 guru baik honorer maupun PNS. Pada saat ini, SMA Negeri 10 Semarang memiliki peserta didik dengan jumlah 1.068 orang. Adapun visi misi dari SMA Negeri 10 Semarang di antaranya visi santun dalam pribadi, tangguh dalam prestasi. Untuk misi sendiri, meningkatkan imtak dan iptek siswa, meningkatkan kedisiplinan sikap toleransi dan hubungan harmonis antar warga sekolah, meningkatkan layanan belajar siswa dengan kemampuan optimal di bidang akademik, meningkatkan layanan perdaya gunaan laboratorium dan perpustakaan sekolah, mengembangkan layanan bakat dan minat siswa dalam KIR, Olimpiade, mata pelajaran, dan keterampilan kecakapan hidup. Dan yang terakhir ada mengembangkan layanan kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi non-akademik di bidang olahraga dan kesenian. Selanjutnya, karakteristik SMA Negeri 10 Semarang. Nah, SMA Negeri 10 Semarang ini memiliki launching branding dengan istilah berdikari. Nah, berdikari sendiri berarti berprestasi, elok, ramah, damai, inovatif, kolaboratif, aman, religius, dan integritas. Selanjutnya ada profil guru sejarah SMA Negeri 10 Semarang. SMA Negeri 10 Semarang ini memiliki 3 guru sejarah, salah duanya adalah Bapak Adi Nur Haryanto SPD dan Ibu Yunita Husnulia SPD. Beliau berdua memiliki latar belakang pendidikan sejarah yang hampir sama karena merupakan lulusan universitas yang sama, yaitu Universitas Negeri Semarang, dengan Ibu Yunita yang lebih awal. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik SMA Negeri 10 Semarang. Nah, saya ambil karakteristik peserta didik ini dari visi tadi, yaitu peserta didik SMA Negeri 10 Semarang ini memiliki sikap, perilaku, dan moral yang sesuai dengan kultur budaya bangsa, memiliki kekuatan, kemampuan, dan daya saing baik bersifat akademis dan non-akademis untuk menghadapi persaingan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya, persepsi guru sejarah SMA Negeri 10 Semarang tentang pembelajaran abad ke-21. Nah, menurut Bapak Adi Nur Haryanto menjelaskan, kurikulum Merdeka atau sebelumnya seperti K13 memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya fokus pada keaktifan siswa. Namun dalam kurikulum Merdeka lebih menitik beratkan pada pemberian masalah atau kajian kepada siswa, lalu melihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan metode based learning ataupun proyek based learning. Hal ini lebih terlihat dari dalam kurikulum Merdeka, ini sangat relevan dalam pembelajaran sejarah. Dulu banyak anak mungkin merasa bosan dengan pembelajaran sejarah. Bagaimana kita sebagai guru melihat bahwa banyak siswa cenderung pasif dalam berargumen terkait sejarah atau bahkan
menganggap sejarah sebagai hal membosankan, bagaimana caranya agar kita nantinya sebagai guru bisa mengubahnya menjadi lebih inovatif, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, terutama di era digital ini. Selanjutnya ada persepsi guru tentang model pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sejarah. Nah, Bapak Adi Nur Haryanto menjelaskan bahwa dalam setiap pertemuan perlu inovasi, tapi kita harus melihat sejalan dengan materi yang sedang diajarkan. Tidak semua materi cocok dengan pendekatan itu. Di dalam kurikulum Merdeka, kita berikan masalah kepada siswa untuk dikerjakan bersama di kelas. Mengenai model pembelajaran, ada banyak metode yang bisa kita terapkan, tergantung pada materi yang diajarkan. Misalnya, jika diskusi kelompok terlalu sering akan monoton, bisa kita ganti dengan debat, teknik picture on picture akan mungkin lebih efektif. Dengan menggunakan gambar atau mencari pasangan gambar untuk meningkatkan hasil belajar. Hal ini penting bagi guru sejarah. Guru sejarah notabene ini selalu bercerita tentang masa lalu. Hal ini yang menyebabkan kebosanan lah nantinya. Tetapi jika guru sejarah tidak bisa bercerita, tidak bisa berdialog, maka pembelajaran tidak akan lebih menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai persepsi guru tentang pola pembelajaran regresif, kronologis, dan tematik. Menurut Pak Adi sendiri, dia lebih baik menggunakan kedua pendekatan tersebut, yaitu kronologis dan tematik dalam pembelajaran sejarah. Walaupun sejarah berkaitan dengan masa lalu dan menyampaikan fakta-fakta serta peristiwa yang terjadi, kita juga bisa mengembangkannya lebih jauh. Misalnya, ketika kita membahas sebuah peristiwa sejarah seperti kudeta atau pemberontakan G30 SPKI, terdapat banyak versi sejarahnya dan beragam argumen dari siswa. Kita bisa membandingkan dengan data baru atau peristiwa yang terjadi belakangan ini yang terkait agar kita belajar dari masa lalu dan memecahkan peristiwa yang serupa terulang kembali. Tujuan dari pembelajaran sejarah adalah agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dari masa lalu. Jadi saya lebih suka menggunakan pendekatan kronologis dan tematik yang juga melibatkan materi-materi terkini. Selanjutnya, persepsi tentang ice breaking dalam pembelajaran sejarah. Pak Adi sendiri tidak selalu menggunakan ice breaking saat mengajar IPA karena situasinya biasanya sudah terkondisikan. Mungkin lebih cocok digunakan saat mengajar IPS, terutama pada jam-jam siang atau setelah istirahat panjang di kelas 10 IPS. Karena istirahat yang panjang bisa mempengaruhi kesiapan mental anak untuk belajar. Maka dibutuhkan sesuatu untuk membangkitkan semangat kembali. Seperti ice breaking, biasanya ini lebih efektif saat jam pelajaran siang. Contohnya pada jam 12 saat IPA. Kondisinya lebih sesuai. Di sini pembentukan kelompok bisa terjadi lebih cepat. Tantangan bagi guru sejarah adalah memahami perbedaan situasi di setiap kelas, seperti yang dialami di kelas IPA dan IPS. Selanjutnya, mengenai strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran. Pak Adi sendiri sering menggunakan tanya jawab untuk memulai pembelajaran sebelum masuk ke materi baru. Dia biasanya mengingatkan kembali materi sebelumnya atau melakukan ulangan. Dia juga ingin memastikan apakah siswa memahami materi sebelumnya dengan baik atau perlu remedi jika ada yang belum mengerti. Misalnya, dia mungkin menunjuk seorang siswa dan bertanya tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya sebagai pembukaan. Tujuannya adalah agar anak-anak merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi tanpa harus selalu ditunjuk. Ini membantu dia sebagai guru memahami karakteristik setiap siswa, setiap kelas. Misalnya di kelas yang aktif, Pak Adi lebih sering menggunakan diskusi atau debat. Tapi di kelas yang cenderung pasif, menggunakan debat mungkin tidak efektif karena metode yang
mereka gunakan perlu disesuaikan agar lebih maksimal. Selanjutnya, strategi guru membangun koneksi materi sejarah dengan isu terkini yang sangat sering diaplikasikan. Pak Adi sendiri sering menghubungkan materi sejarah dengan isu-isu terkini, seperti berita yang sedang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia. Ia mencoba menyamakan atau mendekatkan isu-isu terkini ini dengan materi sejarah, meskipun terkadang tidak langsung terkait dengan materi yang sedang diajarkan. Anak-anak sekarang sering menggunakan HP untuk bermain game, namun pengetahuan umum mereka sangat sedikit. Namun pengetahuan umum banyak berkaitan dengan sejarah. Sebagai contoh, ketika Pak Adi membahas konflik antara Israel dan Palestina, ia mencoba mengaitkannya dengan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Apakah keduanya terlibat dalam konflik antara Israel dan Palestina? Ia juga berusaha memberi gambaran kepada siswa bagaimana konflik masa lalu bisa relevan dengan isu-isu saat ini. Tujuannya adalah agar siswa dapat melihat hubungan antara masa lalu dan kehidupan sekarang. Selanjutnya mengenai strategi guru dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, Pak Adi melihat banyak aspek yang penting. Ia memperhatikan bagaimana setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda dalam belajar. Misalnya ada siswa yang lebih responsif terhadap visual, jadi ia mencoba menyertakan gambar-gambar dalam pengajaran untuk membantu pemahamannya. Ada juga siswa yang lebih suka dengan metode cerita atau ceramah dari guru. Ia juga memperhatikan preferensi dan gaya belajar mereka dengan menerapkan pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap siswa. Ia juga berharap dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kritis. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengekspresikan pendapatnya, mengemukakan argumen, serta menemukan potensi-potensi yang mungkin belum terlihat sebelumnya. Selanjutnya mengenai model pembelajaran yang paling sering digunakan. Pak Adi sendiri sering menggunakan beberapa model pembelajaran, di antaranya diskusi kelompok, presentasi, dan teknik picture and picture. Misalnya, Pak Adi memulai dengan menampilkan gambar atau video terkait materi yang akan diajarkan. Ia memberikan pertanyaan kepada siswa dan mereka berusaha mencari jawabannya dengan berdiskusi atau melalui permainan kuis di mana mereka harus mencocokkan jawaban dengan pertanyaan yang ada. Alasan Pak Adi memilih metode-metode ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut. Juga untuk mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran. Pak Adi selalu memperhatikan bahwa setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, ia mencoba berbagai metode sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan di setiap kelas. Ini semua tentang beradaptasi dengan perbedaan karakter siswa. Untuk selanjutnya adalah intensitas pemanfaatan sejarah digital dalam pembelajaran. Sejarah digital membawa manfaat besar dalam pembelajaran sekarang. Ini membantu kita menemukan materi dengan mudah dan mempersiapkan proses pembelajaran lebih efisien. Sekarang kita punya lebih dari sekedar PowerPoint. Ada alat seperti Canva yang lebih menarik secara visual, yang saat ini jadi lebih diutamakan oleh siswa daripada yang penting. Tantangannya adalah cara pikir anak-anak yang lebih suka hal-hal yang menarik dibanding hal yang penting. Ini berbeda dari sebelumnya, di mana berita yang penting lebih diutamakan daripada yang menarik. Tantangan lainnya adalah bagaimana guru bisa tetap relevan di era digital ini. Ketersediaan informasi yang mudah membuat siswa kurang menghargai peran guru dan materi yang disampaikan. Perpustakaan sekarang jadi sepi karena ini. Jadi, kita perlu mengubah cara mereka melihat literasi dan membaca. Meski e-book lebih dipilih karena lebih praktis, kita juga perlu mengingat pentingnya buku cetak. Ketergantungan pada ponsel tidak baik, jadi penting untuk mengatur penggunaannya dengan bijak. Tujuannya adalah intensitas penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah. Dalam pembelajaran sejarah, terapan TPACK atau
technological pedagogical content knowledge. Bisa berarti menggunakan teknologi dalam mengajar dengan konten yang tepat. Meskipun ia tidak sepenuhnya memanfaatkan konten seperti media sosial atau YouTube secara maksimal. Pak Adi juga sadar akan pentingnya terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Beberapa rekan guru memiliki konten pembelajaran sejarah di YouTube yang bisa dimanfaatkan saat mereka tidak bisa hadir di kelas. Pak Adi juga menyadari bahwa membuat konten seperti itu lebih pilihan yang bagus. Tidak hanya untuk membangun diri, tapi juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Tapi terkadang jadwal yang padat di sekolah bisa membuat rencana tersebut tertunda. Tugas-tugas dan kegiatan lain di sekolah juga seringkali menabrak rencana yang sudah ada. Meski begitu, Pak Adi tetap berusaha menyeimbangkan hal tersebut, karena ia percaya bahwa anak-anak muda perlu diarahkan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya analis SWOT SWOT, model pembelajaran, ceramah, dan diskusi dapat dijelaskan oleh Tamam. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT model pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Adi dan Ibu Yunita. Dari hasil pengamatan observasi kami, diketahui kedua guru memiliki model pembelajaran yang hampir mirip. Mungkin yang membedakan kurikulumnya saja. Pak Adi waktu itu mengajar di kelas 12 MIPA, sedangkan Ibu Yunita mengajar di kelas 10 IPS dengan kurikulum Merdeka. Kedua guru mengajar dengan model ceramah dan dilanjutkan diskusi kelompok. Analisis SWOT diantaranya yaitu yang pertama ada strength. Model ceramah mampu memberikan penyampaian informasi yang lebih padat dan jelas. Ceramah dapat membantu menjelaskan materi, konsep, dan teori secara komprehensif serta memperluas pengetahuan mereka secara singkat. Selanjutnya, diskusi kelompok. Pergabungan model pembelajaran ini memberikan guru pengamatan dalam menilai apakah siswa sudah memahami penjelasan yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Model ceramah memberikan keterbatasan interaksi dengan pendidik. Peserta didik menjadi kurang terlibat dalam pembelajaran dan juga penekanan model ini menjadi murid pasif sehingga pemahaman yang mereka dapatkan terasa kurang. Bergantinya model pembelajaran secara tiba-tiba memberikan kondisi kelas yang kurang tenang dan tidak kondusif sehingga mengakibatkan pecahnya tujuan awal pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada opportunities atau peluang. Untuk mendapatkan sebuah peluang dalam model ceramah diperlukan gabungan elemen-elemen yang interaktif seperti multimedia, visualisasi. Hal itu bertujuan untuk memperkaya pembelajaran dan pemanfaatan peluang diharapkan memberikan siswa ketertarikan dalam pembelajaran. Dengan bergantinya model pembelajaran seperti ini memberikan siswa sebuah variasi belajar, dengan begitu mereka dapat bekerja sama dan mengekspresikan pendapat yang selama guru ceramah sedang disimpan. Selanjutnya dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Kemajuan teknologi dan banyaknya model pembelajaran lain yang lebih inovatif menjadikan siswa lebih selektif dalam model pembelajaran apa yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Selama diskusi berlangsung, banyak siswa yang tidak melakukan kerja kelompok, melainkan bermain game di ponsel mereka masing-masing. Dan yang terakhir, ada selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kami ambil, sejujurnya kami belum bisa memberikan kesimpulan yang objektif ya, karena pembelajaran 2 jam yang kita alami dengan siswa yang harus bertemu guru selama berminggu-minggu pastinya akan berbeda, tetapi dapat disimpulkan dari yang kami lihat dari data yang sudah dikumpulkan di atas bahwa Bapak Adi Nurharyanto SPD dan Ibu Yunita Husnulia SPD ini memiliki strategi dan inovasi dalam setiap pembelajaran.
Kemampuan dalam berinteraksi dan menciptakan suasana belajar yang baik pun dapat terlaksana. Penggunaan sumber belajar yang variatif dan pemberian kebebasan kepada siswa dengan memaksimalkan teknologi yang mereka miliki dapat mendorong siswa berpikir bebas tanpa anggapan sudut pandang guru adalah yang paling benar. Kemampuan untuk selalu menanyakan apakah ada masalah kepada setiap murid atau refleksi yang dilakukan di tengah pembelajaran ini memberikan suasana yang hidup antara pendidik dan peserta didik. Walaupun demikian, banyak siswa yang masih belum bisa menghargai siapa yang bicara di depan. Bahkan untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan, guru harus menunjuk terlebih dahulu. Hal tersebut yang menurut beliau menjadi tantangan bagi saya dan kamu nantinya sebagai pendidik. Sekian presentasi yang bisa kami bawakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.